Channel. Lulus SMA, masih bingung nih mau kuliah kemana? Masih bingung mau kuliah di mana dan masuk jurusan apa? Tenang, kita punya solusinya kok. Yuk tonton sampai habis videonya biar nggak penasaran. Yuk langsung saja kita simak. STIE Perbana Surabaya. Siapa sih yang nggak kenal dengan kampus yang satu ini? Biar nggak penasaran, yuk kita langsung kenalan aja. STIE Perbana Surabaya merupakan sekolah bisnis unggul di Indonesia yang tercermin dari perolehan akreditasi institusi perguruan tinggi dengan predikat A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada tahun 2016. STIE Perbana Surabaya merupakan salah satu dari 96 perguruan tinggi yang terakreditasi A se-Indonesia di antara 4 ribuan perguruan tinggi yang terdaftar di Indonesia. STIE Perbana Surabaya terdiri dari 2 kampus, kampus 1 dan kampus 2. Nah, ini adalah potret kampus 1 STIE Perbana Surabaya. Selanjutnya, ini adalah potret kampus 2 STIE Perbana Surabaya. Selanjutnya, alamat kampus STIE Perbana Surabaya. Kampus 1 berada di Jalan Nginden Semolo, nomor 34 sampai 36, Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Dan alamat kampus 2 STIE Perbana Surabaya berada di Jalan Wonorejo, Permai Utara 5 nomor 16, Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, kita kenalan dengan kampus baru STIE Perbana Surabaya dulu yuk. University check. What you say? Oh my God, baby, baby, don't you see? I got everything you need. Only a genius could love a woman like she. Oh my God, baby, baby, don't you see? I got everything you need. Well, only a genius could love a woman like she. Genius, he's a genius. I love a woman like genius.
Gimana nih teman-teman setelah lihat video cuplikan kampus baru STIE Perbanas Surabaya? Buat kalian calon atau mahasiswa STIE Perbanas Surabaya harus berbangga diri karena kini kampus kita terus berkembang dan pastinya fasilitas-fasilitas yang ditawarkan juga tidak kalah hebat nih teman-teman. Seperti yang telah kita ketahui nih teman-teman, bahwa mulai Januari 2021 kegiatan administrasi dan perkuliahan berlangsung di kampus STIE Perbanas Surabaya yang berada di Jalan Wonorejo Utara 16 Rungkut, Surabaya. Di sini sudah terbangun gedung baru 10 lantai yang semakin megah dan fresh. Suasananya pun semakin asik buat perkuliahan nanti nih teman-teman. Yuk kita kepoin apa saja sih fasilitas di dalamnya. Jangan khawatir ya, kita udah siapkan beberapa foto lokasi yang bisa kalian simak loh. Sebagaimana kita ketahui bahwa kampus baru STIE Perbanas Surabaya telah diresmikan pada tanggal 2 Februari 2021 oleh Ketua Yayasan Pendidikan Perhimpunan Bank Umum Nasional Swasta Jawa Timur, Herman Halim. Gedung C STIE Perbanas Surabaya di kampus Wonorejo mengusung konsep green energy. Beliau mengatakan bahwa atap gedung sudah memanfaatkan teknologi tenaga surya dari matahari atau solar cell sehingga dapat memenuhi kebutuhan listrik sendiri. Gedung ini dimanfaatkan untuk proses perkuliahan dengan sejumlah ruangan, diantaranya perpustakaan, laboratorium, ruang kelas, hingga auditorium berbentuk teater. Ketua STIE Perbanas Surabaya, Dr. Yudi Sutarso SEMSI menambahkan, program studi yang ada di Ingin dan Semolo sudah dipindahkan ke lokasi kampus yang baru. Sejak Januari 2021, semua kegiatan layanan dan administrasi sudah menjadi satu tempat. Saat ini, pihaknya juga mempersiapkan transformasi bentuk kampus dari sekolah tinggi menjadi universitas. Dalam waktu dekat ini, STIE Perbanas Surabaya dijadwalkan visitasi untuk program studi yang baru dan universitas. Setelah kenalan dengan kampus baru STIE Perbanas Surabaya, gimana nih kalau sekarang kita kenalan dengan jurusan apa aja sih yang ada di STIE Perbanas Surabaya? Yang pertama, jurusan Sarjana Manajemen. Program Sarjana Manajemen dirancang memiliki keahlian khusus dengan pilihan konsentrasi bidang manajemen perbankan, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Jurusan yang kedua, Sarjana Akuntansi. Program studi Sarjana Akuntansi menawarkan bidang peminatan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, sistem informasi, akuntansi perbankan, audit, dan perpajakan. Yang ketiga, jurusan Sarjana Ekonomi Syariah. Program studi Sarjana Ekonomi Syariah menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan konsep dan memecahkan masalah di bidang ekonomi syariah dengan keunggulan di bidang bisnis dan perbankan syariah. Yang keempat,
Diplomatika Perbankan dan Keuangan. Program ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian penguasaan produk dan jasa perbankan dan administrasi keuangan baik di bank konvensional maupun syariah. Yang kelima, Diplomatika Akuntansi. Program ini dirancang untuk memiliki kompetensi di bidang akuntansi, khususnya akuntansi perbankan, akuntansi keuangan, dan akuntansi komputer dan perpajakan. Yang terakhir, S2 Magister Management. Program studi Magister Management dirancang khusus untuk menghasilkan tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan keterampilan manajerial di bidang bisnis dan perbankan. Setelah kita membahas tentang jurusan apa aja sih yang ada di STIE Perbanas Surabaya, selanjutnya kita membahas tentang informasi jalur pendaftaran mahasiswa baru STIE Perbanas Surabaya tahun 2021-2022 yuk. Yang pertama, jalur beasiswa penuh merupakan program bantuan pendidikan kepada siswa lulusan SMA, SMK, dan sederajat untuk semua kalangan dan berprestasi dalam berbagai kompetisi. Merupakan jalur masuk pendaftaran dengan biaya kuliah Rp0. Jalur beasiswa penuh ini masih dibuka sampai tanggal 19 Maret 2021. Nah, yang kedua, jalur beasiswa KIP kuliah. Jalur beasiswa KIP kuliah merupakan program bantuan pendidikan kepada siswa lulusan SMA, SMK, dan sederajat dari keluarga yang kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas atau akademi. Beasiswa KIP kuliah merupakan program pengganti bidik misi yang diluncurkan pemerintah sebelumnya. Pada jalur ini masih dibuka pendaftaran sampai pada tanggal 19 Maret 2021. Yang ketiga, jalur undangan. Jalur undangan merupakan jalur pendaftaran dengan bebas tes dengan keuntungan pembebasan dari pembayaran USP sebesar 75% sampai kuota 35 pendaftar ulang terpenuhi. Pada jalur undangan masih dibuka pendaftaran sampai pada tanggal 30 April 2021. Yang keempat, jalur reguler tes. Merupakan jalur masuk pendaftaran dengan tes yang jadwal tesnya mengikuti kesediaan calon pendaftar. Nah, pada jalur reguler tes terdapat 4 periode. Yang pertama, periode Mei, yaitu pada tanggal 1 Oktober sampai 31 Mei 2021. Pada periode Juni, tanggal 1 sampai 30 Juni tahun 2021. Nah, pada periode Juli, tanggal 1 sampai 31 Juli tahun 2021. Dan pada periode Agustus, tanggal 1 sampai 31 Agustus tahun 2021. Yang kelima, jalur reguler bebas tes merupakan jalur masuk pendaftaran tanpa tes dengan hasil pengumuman penerimaan setelah 1 hari dari proses pendaftaran atau one day service. Pada jalur reguler bebas tes terdapat 4 periode. Yang pertama, periode Mei, tanggal 1 Oktober sampai 31 Mei 2021. Yang kedua, periode Juni, tanggal 1 sampai 30 Juni tahun 2021. Yang ketiga, periode Juli, tanggal 1 sampai 31 Juli tahun 2021. Nah, yang terakhir adalah periode Agustus, tanggal 1 sampai 31 Agustus tahun 2021. Yang terakhir, jalur Advanced Learning Program merupakan jalur masuk pendaftaran dengan sistem paket pendidikan berkelanjutan dari program S1 dan S2 di STIE Perbanas Surabaya. Pada jalur ini terdapat 4 periode. Yang pertama, periode Mei, tanggal 1 Oktober sampai 31 Mei tahun 2021.
Yang kedua, periode Juni tanggal 1 sampai 30 Juni tahun 2021. Yang ketiga, periode Juli tanggal 1 sampai 31 Juli tahun 2021. Yang terakhir, periode Agustus tanggal 1 sampai 31 Agustus tahun 2021. Nah, setelah mengetahui informasi tentang jalur pendaftaran di STIE Perbanas Surabaya, kira-kira teman-teman mau masuk dengan jalur yang mana nih? Kenapa sih harus kuliah di STIE Perbanas Surabaya? Karena STIE Perbanas Surabaya merupakan sekolah bisnis unggul di Indonesia yang tercermin dari perolehan akreditasi institusi perguruan tinggi dengan predikat A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada tahun 2016. Salah satu dari 96 perguruan tinggi terakreditasi A se-Indonesia di antara 4.000-an perguruan tinggi yang terdaftar di Indonesia. Nah, hebat banget kan teman-teman? Selanjutnya, mari kita simak penghargaan-penghargaan yang diperoleh STIE Perbanas Surabaya. Selanjutnya adalah masa depan lulusan STIE Perbanas Surabaya. Nah, berikut adalah grafik industri di mana lulusan bekerja. 26% adalah di perbankan, 22,5% adalah retail atau grosir, 9,5% di keuangan non-bank, 5% di pemerintahan, 12% manufaktur, dan 25% menjadi wirausaha. Selanjutnya adalah grafik masa tunggu lulusan STIE Perbanas Surabaya. Nah, pada 61% adalah masa tunggu yang kurang dari 3 bulan. 11% masa tunggu 3-6 bulan. 8% masa tunggu 6-12 bulan. 3% masa tunggu 12-18 bulan. Dan 12% adalah masa tunggu lebih dari 18 bulan. Nah, kenalan sama kampus baru STIE Perbanas Surabaya sudah. Kenalan dengan program studi yang ada di kampus STIE Perbanas Surabaya juga sudah.
Informasi jalur pendaftaran mahasiswa baru STIE Perbana Surabaya juga sudah. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kalian di kampus STIE Perbana Surabaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pendidikan pemirsa. Dalam rangka mengembangkan sivitas akademika, STIE Perbana Surabaya ini resmi mengoperasionalkan gedung baru Kampus C di Jalan Wonorejo Utara, Surabaya. Dan dalam peresmian gedung 10 lantai ini dihadirkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Perhimpunan Bank Umum Nasional Swasta Jawa Timur, Herman Halim. Dalam upaya pengembangan ini, STIE Perbana juga berencana akan meningkatkan status menjadi universitas pada bulan Maret mendatang. Dan informasi tersebut merupakan informasi terakhir dalam Update Faktual edisi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya SCB pamit undur diri. Semoga sehat selalu. Tahun 2021 menjadi semangat baru bagi sivitas akademika STIE Perbana Surabaya. Pasalnya mulai Januari kemarin, sivitas ini sudah menempati lokasi kampus yang baru. Selain itu, peresmian kampus bisnis dan perbankan terbaik ini dipimpin langsung oleh Ketua Yayasan Pendidikan Perhimpunan Bank Nasional Swasta Jawa Timur, Herman Halim. Berbeda dengan konsep gedung lama, pembangunan gedung C dengan 10 lantai STIE Perbana Surabaya di kampus Wonorejo mengusung konsep ramah lingkungan. Pasalnya, atap gedung menggunakan teknologi solar cell sehingga mampu memproduksi listrik tenaga surya dan ikut mendukung dalam menekan pemanasan global. Nantinya, gedung ini dimanfaatkan untuk proses perkuliahan dengan sejumlah ruangan, di antaranya perpustakaan, laboratorium, ruang kelas, hingga auditorium berbentuk teater. Herman Halim menyampaikan perjalanan kampus STIE Perbana Surabaya sudah berusia lebih dari setengah abad hadir di dunia pendidikan di negeri Indonesia. Pihak yayasan pun berharap kampus yang dinaunginya semakin maju dan akan menjadi lebih baik, khususnya menyambut perubahan bentuk perguruan tinggi dari sekolah tinggi menjadi universitas. Ini sudah menjadi cita-cita kami dari yayasan bahwa kita ingin STIE Perbanas ini bisa naik kelas. Nah, ini sekarang lagi dalam proses, nanti sebentar lagi sore ini Pak Yudi ke Jakarta ya untuk masalah visitasi terakhir. Mudah-mudahan saya minta rekan-rekan bisa doakan agar sukses. Izin universitas ini kami bisa keluar. Itu yang harapan kami. Kami inginkan bahwa universitas ini akan bisa mencetak mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas, yang bisa siap pakai, siap bekerja, siap berkarya di masyarakat. Jadi kami selalu setiap kali dalam pertemuan-pertemuan juga dengan rektorat, kami akan menekankan adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. STIE Perbana Surabaya pun telah siap bertransformasi menjadi universitas. Pada tahap proses kepengurusan SK yang ditargetkan keluar pada Maret mendatang, setidaknya ada 6 program studi yang kini sudah buka pendaftaran, yakni Magister Manajemen,
sarjana akuntansi, sarjana manajemen, sarjana ekonomi syariah, diploma 3 akuntansi, dan diploma 3 perbankan dan keuangan. Dalam waktu dekat ini, STI Perbanas juga segera membuka 3 prodi baru di Fakultas Teknik, yaitu Prodi Sarjana Ilmu Komputer, Sarjana Sistem Informasi, dan Sarjana Desain Komunikasi Visual atau DKV. 내 주위에 사람들의 표정보다 나까지 지쳐가죠. 우리는 B급인 셈 A급이 되고 싶은 우리는 정상들 정상에 서고 싶은 Anda adalah orang yang paling jujur, ya. Itu yang kita siapkan. Program-program kita juga banyak kita lakukan, mulai dari harmoni yang sekarang.